ทำข้อมูลของลูกค้ารวดไหลออกไปสู่ภายนอกครับ Take it easy, will you? Spoiler sebentar ya. Up the Rank merupakan film yang menceritakan seorang bocah masa bodoh yang menjadi seorang joki game online PUBG yang bisa menghasilkan duit secara cepat hanya untuk biaya berobat ayahnya yang terkena serangan jantung dan mesti harus dioperasi. Film ini banyak intrik, semangat, percintaan, pengkhianatan, sampai bagaimana cara meminjam duit ke koperasi orang Batak yang banyak ditampilkan di cerita ini. Untuk para gamers dan joki game, wajib nonton film ini. Sebelum kita lanjut, untuk para NScribe, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar enak nontonnya. Berawal di sebuah negara gajah Thailand, bocah bernama U yang tinggal bersama ayahnya yang berprofesi buka usaha fotokopi. Bocah yang baru lulus sekolah ini seharusnya sudah waktunya mencari pekerjaan. Tetapi karena hobinya hanya main game PUBG, dia dan bocah-bocah sekitaran hanya main game mulu setiap hari. Setiap disuruh sama bapaknya untuk membantu usaha fotokopi mereka, selalu diabaikan oleh U. Setiap disuruh oleh bapaknya ngantar paket kopian, di senggang waktu masih disempatkan bermain online game. Sampai-sampai ia lupa disuruh beli apa oleh bapaknya, apa juga yang dibeli olehnya. Memang dasar bocah gamers. Berpindah ke scene berikutnya. Perkenalkan, Home, Toy, dan Pete, sebuah tim khusus spesialis joki game PUBG bernama Up the Rank. Khusus joki menaikkan peringkat para pemain PUBG di Thailand. Home adalah pemimpin mereka. Home adalah anak dari bekas seorang pengusaha kaya yang bapaknya bangkrut. Karena Home ingin cepat kaya dan bisa melunasi hutang-hutang bapaknya, Home juga suka bermain saham. Sedangkan Pete adalah pacar Toy, bocah temperamental yang memang terkenal di dunia per-PUBG-an Thailand. Dan Toy adalah mantan seorang PSK yang bertaubat, yang menjalani streamer online di YouTube. Di basecamp Up the Rank saat itu, setelah mereka selesai bermain game, dan Home penasaran melihat ada akun hebat di dalam permainan PUBG yang dimiliki oleh Yu bernama I Got You. Home langsung mend-DM Yu untuk bertemu di Rampage untuk mengajukan kerjasama bergabung dengan tim Home. Setelah bertemu dengan Home, Yu tidak langsung begitu saja masuk di dalam tim. Dia dites dulu bermain PUBG one by one melawan Pete. Yu memang kalah, tapi karena Home terkesan dengan permainan Yu, Home menawarkan bergabung. Yu juga saat itu masih memikirkan untuk bergabung dengan The Up Rank, karena setelah pulang ke rumah pasti dia diomelin mulu sama bapaknya karena hanya bermain game dan tidak punya pekerjaan. Nah, setelah memikirkan dan mengambil keputusan, akhirnya Yu mengambil penawaran Home untuk bergabung di Up the Rank. Jadi pekerjaan mereka menjadi joki adalah meningkatkan peringkat para gamers ke level tertinggi lagi. Inilah pekerjaan yang ditawarkan Home ke Yu, membantu para gamers PUBG untuk menaikkan peringkat mereka di mata para gamers lainnya. Jadi jika peringkatnya semakin tinggi, semakin dihargai dan dikagumi oleh para gamers lain. Toy yang berperan sebagai admin Up the Rank yang mengurus semuanya. Jadi jika ada klien gamers yang mau menaikkan peringkatnya, harus melalui Toy terlebih dahulu. Beginilah cara mereka mendapatkan duit. Setiap bulannya mereka mendapatkan 280.000 baht per bulan dari game saja. Kalau dirupiahkan mungkin mendapat sekitar 120 jutaan sebulan. Dan duitnya akan dibagi berempat. Semuanya berjalan mulus dan baik. Mereka berempat sudah seperti keluarga, tim hebat, tim yang solid. Bisa liburan bersama,
berantem bersama juga. Karena saat itu Toy diganggu oleh cowok-cowok lain. Sudah the best lah timnya. Tiba-tiba saat pulang ke rumah, dia langsung melihat ayahnya tergeletak di lantai dan tak sadarkan diri. Yu langsung cepat-cepat membawakan ayahnya ke rumah sakit. Di sisi lain, melihat timnya sudah solid, Home memiliki ambisi yang lebih gila lagi. Ternyata Home menemui koperasi Batak. Kirain Home mau bayar hutangnya beserta bunganya. Ternyata Home meminjam duit lagi. Saat ini dengan jumlah yang sangat besar, sebesar 1 juta baht atau sekitar 500 jutaan lah. Dengan bunga biasanya 30% plus potong admin. Biasanya gitu kalau kita minjam duit ke koperasi abang-abang Batak. Disinilah awal mula masalah datang. Dengan ide gokil, Home yang membuat teman-temannya tercengang adalah ia membeli smartphone Evercross sebanyak 50 biji dan memperkerjakan bocah-bocah kecil yang suka main PUBG di pinggiran jalan. Tujuannya untuk mendapatkan jam bermain game yang banyak. Jadi, Yu merekrut bocah-bocah di sekitaran kampungnya untuk membantu mereka. Jika jam bermain ini sudah mencapai, nanti Home akan memberikan uang kepada bocah-bocah tersebut. Dan sementara Pete akan dikirimkan oleh Home ikut ke bagian tim e-sport yang bisa mendukung mereka menaikkan peringkat klien mereka. Dengan cara gokil ini, klien mereka semakin banyak, semakin gampang pekerjaannya, dan mereka bisa menghasilkan duit lebih banyak lagi. Awalnya planningnya berjalan mulus. Yu mulai ada rasa suka terhadap Toy. Ia mulai memperhatikan Toy sampai ngedate bersama Toy, yang membuat Pete mulai tidak suka terhadap Toy dan Yu. Awalnya kecurigaan ini mulai karena Pete melihat Toy yang streaming, Yu ikut di dalamnya dan mulai merasa tidak nyaman di tim mereka. Pete beberapa hari menghilang dari tim e-sportnya. Ia tidak mau ikut lagi di dalam tim. Full stop. Nama e-sportnya Fit. Sampai marah-marah meminta ke Home agar bisa menghubungi Pete. Kalau tidak, mereka akan mengancam mengeluarkan Pete dari tim e-sport. Pete memang saat itu berantakan dan ingin menyudahi game online PUBG. Tetapi Home masih menahan Pete untuk tetap ikut pelatihan e-sport. Dan sampai akhirnya Pete gak tahan dan membuat rusuh di tim Up the Rank. Pekerjaannya menaikkan peringkat yang ditangani oleh Pete ditinggalkan dan diambil alih sementara oleh Yu. Sementara Home mulai berpikir tidak normal. Ia mencari cara agar Pete tetap mau menjadi bagiannya. Home menjebak dan berencanakan menyewa seorang PSK agar mau tidur dengan Pete dan nanti akan divideokan. Setelah itu, videonya akan disebarluaskan dengan tuduhan Pete telah melakukan cocok tanam dengan gadis di bawah umur. Akhirnya Pete minta bantuan lah ke Home untuk menolongnya agar video ini juga tidak tersebar kemana-mana. Dan jika tim e-sport Full Stop mengetahui video ini, karir e-sport PUBG-nya Pete akan berakhir selamanya. Pete kembali ke pekerjaannya menjadi seorang spesialis menaikkan peringkat bersama Home, bergabung juga dengan tim e-sportnya. Dan sementara ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Toy, tetapi tidak berhasil. Home dibawa bapak-bapak koperasi yang menanti janji untuk membayar hutangnya. Semuanya mulai berantakan. Anak-anak yang awalnya disuruh menaikkan peringkat dengan handphone Evercross-nya mulai sudah jarang bermain PUBG. ID seorang klien juga terblokir karena indikasi terkait melakukan kecurangan. Dan sementara Yu harus merelakan ID iGotYou-nya diberikan ke klien yang terblokir tersebut agar Up the Rank tidak hancur. Karena semuanya sudah berantakan, Toy mengajak Yu menonton pertandingan e-sport PUBG untuk bisa rehat sejenak, menghilangkan stres. Dari situlah Yu mulai ada keinginan lagi untuk menjadi seorang pro player. Ia mulai membuat akun baru lagi dan mulai dari nol lagi. Yu mulai mendaftar ke tim e-sport untuk diseleksi. Dan akhirnya Yu diterima di tim e-sport
bernama Heaven Shot. Sementara Pete membuat jasa layanan saingan Home, membuat jasa layanan baru menaikkan peringkat yang lebih murah dari Up the Rank. Home mulai berantakan, belum lagi dia dikejar-kejar debt collector Ambon dan Batak Nulu. Pelanggan Home juga diambil oleh Pete. Rasanya ingin bunuh diri juga sih. Dari akibat ini, Home saking dendamnya kepada Pete, Home melakukan rencana ingin memberikan pelajaran yang lebih kepada Pete. Ia menyuruh bocah yang pernah dipukuli Pete untuk memutuskan rem motor Pete. Dan benar, Pete kecelakaan sampai koma. Dan akhirnya Pete tidak bisa bermain untuk e-sport full stop sementara. Toy mengetahui kelakuan busuk dari Home. Akhirnya ia keluar dari tim dan meninggalkan Up the Rank. Sementara Yu masih bertahan dan memang dia membutuhkan uang untuk biaya operasi ayahnya. Jadi Home mendapatkan sebuah pekerjaan dari seorang mafia game online untuk meningkatkan 20 ID dan diberikan waktu tenggat hanya 2 minggu saja. Jika mereka mencapai, Yu akan mendapatkan bayaran 200.000 baht dan yang nantinya duitnya bisa Yu gunakan untuk biaya operasi ayahnya. 10 ID dipegang Yu dan 10 ID lagi dipegang Home. Home dan Home menyanggupinya. Mereka bekerja terus dimanapun mereka berada, terus bermain game PUBG sampai mencapai 20 ID yang mereka sukses naikkan. Sementara sembari bermain game terus, Home lupa mengontrol sahamnya dan ternyata anjlok. 200 baht didapatkan Yu, tetapi Yu memiliki rencana dengan Toy. Mereka ingin menghentikan kegilaan yang dilakukan Home, ingin menghancurkan Home juga. Toy sebagai admin Up the Rank mengumpulkan data-data semua klien Up the Rank untuk suatu hari nanti mereka bisa publish. Dan saat Home bertemu dengan Yu, Home menawarkan lagi pekerjaan untuk menaikkan 10 ID lagi kepada Yu. Nanti kalau Yu tidak mau, Home akan mengadukan Yu kepada Heaven Spot terkait pekerjaan Yu yang menaikkan peringkat, dan nanti impactnya Yu akan dikeluarkan dari tim e-sport. Tetapi Yu tidak takut dan dia langsung meninggalkan Home. Operasi ayahnya sudah berjalan lancar dan biayanya juga sudah dibayarkan. Home bertemu dengan klien-kliennya di malam hari. Tiba-tiba muncul di berita bahwa semua klien yang tergabung di dalam Up the Rank diblokir oleh lisensi PUBG dengan kerugian mencapai 1 juta baht. Home dikeroyok oleh orang-orang yang banyak meminta pertanggungjawaban ke Home terkait ID mereka yang terblokir. Satu rampage menghajar Home tanpa ampun. Akhirnya mereka berempat diblokir permanen oleh PUBG juga. Dan Home sempat ditahan di kepolisian akibat kasus ini. Sementara Yu dan Pete dikeluarkan dari e-sport mereka masing-masing. Akhirnya Yu kembali menjadi tukang fotokopi membantu ayahnya. Sementara Home menjadi gelandangan setelah asiknya diambil oleh abang-abang koperasi dan film habis. Terima kasih sudah menonton dan sudah menghabiskan waktu untuk mendengarkan cerita film dari DNS TV. Banyak hikmah yang harus diambil oleh para joki-joki yang suka ngejoki gamers online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.